Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan pajak? Salam sehat buat kita semua. Kembali lagi dalam Madu Jati Podcast, podcastnya KPP Madya 2 Jakarta Timur. Madu Jati Podcast. Podcastnya KPP Madya 2 Jakarta Timur. Podcast ini merupakan salah satu media edukasi perpajakan yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada kawan pajak semua terkait aturan-aturan perpajakan terkini dan terupdate. Perkenalkan, saya Ruspi Jultika, penyuluh pajak KPP Madya 2 Jakarta Timur. Hari ini kembali saya ditemani oleh dua rekan saya yang keren-keren, sesama penyuluh pajak. Di sebelah saya ada Bapak Suprianto. Apa kabar, Pak? Baik, alhamdulillah Mas. Alhamdulillah. Berikutnya ada Mas Agus. Gimana kabarnya, Mas? Siap, mantap, salam satu bagus. Alhamdulillah, luar biasa. Baik, Pak Supri dan Mas Agus, serta kawan pajak sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang sersan, serius tapi santai, terkait topik yang lagi trending di jagat perpajakan, yaitu mengenai PPh 21 TER. Edukasi PPh 21 TER ini sudah sering kita adakan secara daring, dan seiring dengan implementasinya ternyata masih banyak wajib pajak yang belum paham bagaimana penerapan dan cara laporannya nih Pak Supri dan Mas Agus. Harapan besar bagi kami melalui podcast ini, apa yang akan kami sharing dapat membuat kawan pajak jadi lebih paham apa sih PPh 21 TER ini, apa sih dia sebenarnya. Baik, seperti biasa, pasti yang harus perlu kawan pajak ketahui adalah latar belakang dan poin-poin penting serta preview dari terbitnya PPh 21 TER ini. Mungkin dapat disampaikan preview atau poin-poin pentingnya ini Pak Supri, silakan. Baik, terima kasih Mas Ruspi. Jadi kalau tadi bicara latar belakang, kita bisa tarik mundur dulu ke aturan tentang terkait dengan pelaporan PPh 21 sebelumnya nih, sebelum TER ini diberlakukan PPh 21 TER. Artinya apa? Dari pengalaman kita bahwa ternyata skema penghitungan PPh pasal 21 sebelumnya itu kita anggap merumitkan, membuat wajib pajak itu cukup rumit lah. Ya, cara menghitung PPh pasal 21-nya. Makanya itu salah satu latar belakangnya adalah diterbitkannya aturan-aturan terkait dengan PPh 21 TER ini gitu ya. Adapun beberapa landasan hukum yang terkait dengan PPh pasal 21 TER ini adalah yang pertama adalah PP 58. PP 58 itu itunya adalah tentang tarifnya. Jadi yang tadinya tarifnya cara menghitungnya tarifnya hanya menggunakan PPh pasal 17, sekarang ada namanya tarif efektif rata-rata gitu ya, TER. Jadi selanjutnya ada juga landasan hukumnya adalah PMK 168, semuanya di akhir tahun 2023 itu. Karena berlakunya PPh 21 TER ini adalah 1 Januari 2024, artinya masa pajak Januari 2024 itu wajib pajak sudah harus menggunakan PPh 21 menghitungnya dengan PPh 21 TER. Selanjutnya ada juga aturan yang lain yang terkait dengan PPh pasal 21 TER ini adalah Per 02 tahun 2024, yaitu terkait dengan bentuk dan bentuk formulir dari bukti potong. Gitu, karena ada tambahan nanti bukti potong untuk terkait dengan PPh pasal 21 TER ini. Gitu, Baik, kemudian misalkan sudah banyak kita ketahui bahwa PMK PPh 21 TER ini ada yang disebut dari subjek penerima yang dipotong PPh pasal 21. Nah, mungkin bisa dijelasin nih Mas Agus mengenai kategori subjek penerima penghasilan yang ada dalam PPh 21 TER ini. Oke, ya, makasih ya Pak Ruspi. Kawan pajak sekalian, bahwa seperti kita tahu untuk PPh pasal 21 ini dia sasarannya itu pada umumnya adalah spesifik untuk orang pribadi. Artinya PPh pasal 21 merupakan PPh yang dilakukan dengan mekanisme pemotongan yang mana penerima penghasilannya adalah orang pribadi. Secara umum seperti itu kawan pajak. Nah, untuk secara spesifiknya di
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 ini di situ disebutkan kalau nggak salah di pasal 3 ya, di pasal 3 itu beberapa pihak-pihak yang menjadi subjek yang dipotong PPh pasal 21 ini. Yang pertama adalah pegawai tetap baik di sektor swasta maupun pegawai negeri atau ASN. Lalu yang kedua adalah anggota Dewan Komisaris atau pengawas yang menerima penghasilan yang bersifat teratur. Ada pula pegawai tidak tetap, ada juga bukan pegawai, ya kan. Berikutnya adalah peserta kegiatan, kemudian peserta program pensiun yang mantan pegawai gitu kan ya. Lalu yang terakhir adalah mantan pegawai itu sendiri. Lalu kalau boleh saya sampaikan sebelum Bapak Ibu membuka PMK 68 pasal 3 ini, jangan lupa untuk membaca dulu pasal 1-nya, Bapak Ibu. Di situ disebutkan jelas secara eksplisit definisi dari masing-masing istilah-istilah yang kita sebutkan tadi. Karena apa? Ini penting. Kita melihat bahwa beberapa wajib pajak masih mengalami bias gitu ya, masih belum secara bisa meyakinkan definisi ini mengikuti kaidah-kaidah pada peraturan perundang-undangan tentang tenaga kerja atau bagaimana. Nah, prinsipnya adalah karena perpajakan ini merupakan yang spesialis diatur sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan, artinya sepanjang memang diatur di dalam peraturan Menteri Keuangan tersebut, maka silahkan gunakan pendekatan pada PMK tersebut. Namun apabila memang tidak disebutkan pada PMK, pada pasal 1 PMK-nya, maka silahkan menggunakan ketentuan atau pendekatan dari ketenaga kerjaan. Jadi jangan sampai nanti, Pak, ini kan saya ada pegawai tidak tetap nih, tapi ternyata gajinya flat gitu kan. Yaitu ya jangan gunakan pegawai tidak tetap versi PMK-nya ini, tetap aja gunakan pegawai tetap. Karena apa? Karena kalau nggak salah satu definisi pegawai tetap itu adalah pegawai yang menerima penghasilan secara teratur. Jadi bukan lagi dilihat dari sudut pandang kontrak ketenaga kerjaannya, tapi dilihat dari pendekatan penghasilannya, apakah teratur atau tidak. Baik. Seperti itu, Mas Resmi. Oh, baik. Berarti atas subjek pajak tadi mungkin ada beberapa yang dirangkum seperti contohnya yang berkesinambungan dengan yang tidak kesinambungan kali ya, Mas Iya, Agus ya. antara era sebelum Ya. ini ya. Iya, tadi ada beberapa hal yang sifatnya simplifikasi, sehingga tadi kata Pak Supri memang salah satu semangat dari PMK 168 dan PP 58 ini adalah tadi berusaha memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam penghitungannya. Tidak lagi seperti yang dulu kita menggunakan Perdirjen nomor 16 tahun 2016. Ya. Dimana itu kalau di zaman saya kuliah itu itu semalaman itu nggak bakal bisa rampung belajar itu kalau pajak. Itu bisa dijamin ya, karena lampirannya sendiri memang secara spesifik disebutkan banyak sekali. Jadi PPh 21 ter ini poin pentingnya adalah yang pertama tadi gitu ya, Mas. Penyederhanaan ya, penyederhanaan tata cara pemotongan PPh pasal 21. Gitu ya, makanya itu tarifnya. Terus lagi, dan penting juga diketahui oleh wajib pajak bahwa adanya aturan PPh 21 ter ini tidak menambah beban pajak baru. Gitu ya. Jadi baik. pajaknya secara setahun itu tetap menggunakan PPh pasal 17, tarif PPh pasal 17. Cuma memang praktek skemanya per bulannya dipermudah, harapannya menjadi lebih punya dengan adanya aturan terkait PPh 21 ter ini. Oh, Gitu. baik. Boleh nambahin nggak, Mas Rusfi? Ya, Tadi silakan. terkait dengan subjek pajaknya. Oke, saya sedikit nambahin, kebetulan ingat gitu kan. Ada kawan pajak atau wajib pajak di sini yang menanyakan, lalu untuk PPh pasal 21 finalnya gimana, Pak? Nah, itu juga salah satu yang perlu kita tekankan bahwa PP 58 ini terpisah dari peraturan pemerintah terkait dengan PPh pasal 21 yang bersifat final. Contohnya adalah pemberian dana pensiun yang dibayarkan sekaligus. Nah, nanti jangan ditanyain lagi ya kawan pajak ya, bahwa ini PP-nya berdiri masing-masing. Khusus untuk PP 58 dan PMK 168 ini turunannya itu mengatur PPh pasal 21 yang bersifat non final. Oke, silakan Mas. Baik, Mas Agus. Mungkin menyambung dari poin-poin yang Pak Suprianto paparkan tadi nih. Dengan begitu apa saja nih yang menjadi pokok-pokok skema perubahan atau skema dari perhitungan dan pengaturan-pengaturan ini, Pak? Baik. Di aturan terkait dengan PPh 21 ter ini ada PP 58, ada PMK 168, diatur di PMK 168 diatur bahwa nanti penghasilan itu dikelompokkan menjadi beberapa timetable
ada namanya tabel TER. Tabel TER itu ada 3, ada TER A, TER B, dan TER C. Di mana TER A itu adalah untuk penghasilan-penghasilan yang di bawah 60 juta. Jadi yang penghasilan tidak kena pajaknya itu di bawah 60 juta. Ada yang TK0 kan 54 juta setahun, ada TK1 gitu ya. TK1 juga cuma 58.500, terus ada K0 itu masuk di kelompok TER A. Nanti di tabelnya itu mungkin kawan pajak juga sudah pada tahu, sudah lihat tabelnya. Nanti tinggal poin pertama adalah terkait dengan PTKP-nya. Habis itu adalah berapa penghasilannya sebulan. Nah, dari tinggal dilihat tuh ada di baris ke berapa. Nanti ketemu tuh di ujung kanannya tuh ada berapa tarifnya gitu ya. Baik. Gitu loh. Jadi ada TER A, ada TER B. Jadi pastikan dulu berapa PTKP si pegawai tersebut. Kalau dulu habis itu tinggal dikali dengan tarifnya. Kalau dulu kan nggak seperti itu. Dulu harus dikali dulu dikurangi sebulan, disetahunkan dulu penghasilan, ketemu penghasilan itu setahun. Habis itu ketemu pajak setahun lah, artinya kan habis itu baru dibagi lagi ketemu pajak sebulan. Kalau sekarang nggak perlu lagi seperti itu. Berapa penghasilan brutonya nggak usah langsung dikali TER-nya. Oh, berarti dengan begitu ada kolom tabel tersendiri ya, Pak? Iya, nanti saya sebutkan tadi ada 3 tuh. Ada terkait dengan TER, ada TER A, TER B, TER C, itu masing-masing punya baris tuh. Gitu. Tinggal dilihat aja tadi berapa penghasilannya sebulan, penghasilan bruto. Kayak ngisi teka-teki silang nih. Iya benar. Mendatar dan menurunnya. Baik, next. Jadi salah satu yang masih banyak dipertanyakan oleh kawan pajak nih ada terkait lapisan tarif tadi nih. Berarti berikutnya, nah apa yang membedakan cara perhitungan tarif PPh 21 TER ini dengan perhitungan ketentuan lama ini? Apa plus minusnya nih Pak Mas Agus atau Pak Supri? Jadi gini kawan pajak sekalian, Mas Supri ya. Jadi kalau plusnya tadi simple. Berarti salah satunya adalah untuk memang tujuan diterbitkannya TER ini adalah untuk menyederhanakan jadi sederhana, jadi gampang lah, simple, mudah. Harapannya seperti itu gitu kan. Dan memang awal-awal bingung lah, biasa lah kan kalau ada aturan baru, ada teknik-teknik baru dalam menghitung cara-cara baru, itu pasti awalnya agak itu. Tapi seiring itunya setelah itu gampang, nggak susah. Kalau dulu tadi disebutkan kan harus disetahunkan dulu setiap bulan ini setiap penghasilan orang dikali setahun, terus dibagi lah, ketemu neto, ketemu tarif pajaknya setahun, habis itu dibagi dulu. Kalau sekarang nggak begitu, penghasilannya muncul, dia berapa sebulan, misalnya taruh 10 juta, tinggal lihat PTKP-nya 10 juta berapa, ketemu tarifnya berapa. Jadi artinya kalau dibilang minusnya ya paling nanti dalam prakteknya itu ternyata ada kasus-kasus yang setelah dipotong setiap bulan itu lebih kecil memang, tapi ntar pada akhir tahun itu kurang PPh-nya lebih besar gitu sebulan. Jadi nggak sama, nggak flat seperti dulu gitu ya. Tapi sebenarnya itu bukan hal yang terlalu ya, tinggal dikasih pengertian aja ke pegawainya bahwa sekarang konsepnya seperti ini loh gitu ya. Mungkin di bulan-bulan ini pemotongan tarif pajaknya kecil, tapi nanti di akhir tahun agak besar nih gitu kan. Ada juga mungkin tadi kelebihan bayar untuk karyawan tersebut. Itu sudah diatur di aturan di PMK 168-nya. Gitu Mas Susri. Jadi artinya setelah diimplementasi sebulan ini sebenarnya lebih banyak positifnya gitu, lebih banyak keuntungannya lah bagi perusahaan terutama gitu. Tadi perlu disampaikan juga bahwa ini tidak ada jadi tarifnya tetap sama. Itu yang perlu kita sampaikan, kita ingatkan kepada bahwa ini tidak ada pembayaran baru terhadap pajaknya. Jadi tetap tarifnya tarif pasal 17, cuman hanya pengenaan per bulannya dia yang mungkin berbeda dari yang sebelumnya. Nah, kalau misalkan contoh paling sering kita lihat kita ketemu di lapangan, wajib pajak konsultasi, ada karyawan dari suatu perusahaan mengundurkan diri di tengah tahun nih. Bagaimana perhitungan PPh 21-nya dan cara membuat bukti potong tahunannya bagi karyawan itu, Mas Agus kira-kira? Ya, Mas Rusfi, jadi gini, sebelum kita memikirkan bagaimana perlakuan pajaknya, kawan pajak perlu menentukan dulu ini subjek pajak dalam negeri atau luar negeri sesuai dengan perspektif undang-undang PPh. Nah, salah satunya adalah yang paling sederhana, apakah yang bersangkutan berada di Indonesia
lebih dari 183 hari atau ada itikat untuk menetap. Nah, artinya kalau memang memenuhi kriteria subjek pajak dalam negeri, maka status perpajakannya itu tidak dilakukan penyetahunan atau katakan kita sebut PPh adalah PPh setahun, meskipun katakan nanti di penghitungan formulir A1-nya ya kan itu ternyata kelebihan dipotong. Nah, tapi berbeda ketika kita bilang orang asing itu kan yang bekerja di tahun berjalan atau keluar dari Indonesia di tahun berjalan, maka di situ ada mekanisme penyetahunan di mana artinya nanti tidak akan ada saldo negatif atau kelebihan pemotongan. Nah, bagaimana implementasinya di perusahaan atas kelebihan pemotongan ini? Artinya kalau kita lihat dari orang per orang, bisa jadikan tadi ada pegawai yang resign atau pegawai yang baru masuk subjek pajak dalam negeri ya, misalkan ya SPDN masuk atau keluar di tengah tahun, maka secara personal dia mungkin PPh pasal 21-nya nanti akan negatif atau kelebihan dipotong. Akan tetapi kita nggak hanya melihat dari satu sisi saja, bisa jadi nanti atas kelebihan itu bisa diagregatkan dengan PPh 21 dari pegawai yang lain. Nah, artinya nanti SPT-nya belum tentu lebih bayar juga. Nah, oke, lalu bagaimana kalau misalkan kejadiannya nih, misalkan seluruh pegawainya nih di tengah bulan gitu kan resign semua gitu, ya walaupun mustahil juga, tapi kita asumsikan seperti itu. Ya, kalau gitu nggak apa-apa, nanti SPT PPh pasal 21-nya itu LB, di mana LB-nya itu bisa dilakukan kompensasi, sehingga secara accounting Bapak Ibu di bagian finance bisa mencatat itu sebagai piutang atau pajak dibayar di muka. Jadi prepaid tax untuk PPh pasal 21, di mana itu statusnya dikompensasikan ke pasal pajak berikutnya. Seperti itu Mas. Sederhana ya? Baik, sederhana terlihat kelihatannya ya. Tapi nggak pakai rendang sih. Nah, kalau misalnya dengan terbitnya PMK PPh 21 TER ini nih, apakah ada perubahan juga dengan aplikasi pelaporannya Pak? Nah, apa yang membedakan aplikasi terdahulu ISPT PPh pasal 21 dengan yang katanya ada aplikasi web e-bookpot PPh 21 nih? Gimana Pak Supri atau Mas Agus? Jadi seiring dengan pemberlakuannya PPh pasal 21 TER ini, juga ada perubahan terkait dengan pelaporannya nih, gitu loh Mas Rusfi dan kawan-kawan sekalian. Dan beberapa kemarin juga masih ada wajib pajak yang kok saya nggak bisa ya laporan pakai SPT 21, berarti dia nggak datang tuh waktu nggak ikut waktu sosialisasi kita ya. Jadi untuk masa Januari 2024 tadi sudah disampaikan juga bahwa PPh 21 TER ini berlaku 1 Januari 2024, artinya masa pajak Januari tahun 2024 itu sudah menggunakan PPh 21 TER, di mana implementasi dari aturan tersebut tidak lagi ada di SPT yang sebelumnya. Jadi saat ini adalah tata cara pelaporannya adalah salah satunya dengan e-bookpot 21. Gitu ya, e-bookpot 21. Gimana caranya? Caranya hampir mirip, hampir sama dengan pelaporan e-bookpot unifikasi. Jadi sebelumnya mungkin para wajib pajak ini sudah mengenal nih ada e-bookpot unifikasi. Nah, sekarang ada ditambah e-bookpot 21. Jadi awalnya masuk ke DJP online, terus diaktifkan profilnya pada fiturnya, fitur e-bookpot 21 pada profil gitu kan, terus baru mulai melakukan perekaman bukti potongnya. Nah, perlu juga disampaikan nih di sini. Tadi kalau mungkin disampaikan tadi wajib pajak masih pada bingung nih kan. Wah, ada tabelnya ininya gitu kan, baris-barisnya. Nanti kalau sudah pakai e-bookpot 21 itu semua sudah otomatis ada di sistem. Gitu ya. Jadi ini sangat mudah lah, simple kalau menurut saya gitu ya. Setelah itu kita lihat sebulan ini gitu ya. Simpel sekali. Jadi udah nggak, itu cuman aturan aja, sebenarnya perhitungannya itu sudah ada di aplikasinya. Jadi tinggal menentukan dia PTKP-nya berapa, pegawai apa, pegawai tetap atau tidak tetap, atau itu tinggal itu, terus berapa penghasilan brutonya, nanti ketemu tarifnya gitu loh, langsung tinggal disimpan gitu. Jadi sudah diimplementasi di dalam sistem lah perhitungannya itu. Jadi mengurangi juga tingkat kesalahan perhitungan PPh pasal 21 bagi wajib pajak. Jadi salah satunya juga keuntungannya itu. Kalau dulu masih ada kemungkinan kesalahan perhitungan, kalau sekarang sepanjang dia menentukan dia pegawai tetap, terus PTKP-nya benar,
ya tarifnya tinggal otomatis sudah mengikuti berapa pajak yang mesti dipotong dan mesti disetor dari eh, eh, pegawai tersebut. Oh, Gitu. baik. Tapi Nah, untuk ISPT-nya gimana, masih Mas? bisa dipakai nggak? ISPT masih bisa dipakai, iya perlu disampaikan Oke, juga nih. baik. Jadi masa Januari tahun 2024, mulai masa Januari itu wajib pajak menggunakan web Wajib, Ibu21 wajib. gitu ya. Nah, apakah Ibu21 yang lama ISPT 21 yang lama masih dipakai? Masih terkait dengan pembetulan atau pelaporan atau pelaporan yang belum dilakukan. Karena kan Oh, baik. aturannya kan berlaku untuk masa Januari. Jadi kalau toh sekarang ini wajib pajak misalnya belum melaporkan yang tahun 2023, dia masih menggunakan ISPT pasal 21. Berarti Betul. acuannya masa dan tahun bukan tanggal pelaporan. Betul. Ya. Oke, baik. Nah, jadi begitu kawan pajak. Setelah dikeluarkannya PMK 168 ini kan banyak kawan pajak menanyakan bagaimana cara pelaporannya atau bagaimana kita perhitungannya. Nah, sudah dijelaskan dengan Pak Supriyanto dan Pak Sagus tadi bahwa dengan dikeluarkannya PMK 168 atas PPh 21 TER ini di-update juga atau diperbaharui juga untuk terkait aplikasi dan pelaporannya ini melalui web itu. Dan mungkin melalui web itu sementara bagi kawan pajak ini kok agak ribet atau agak lemot. Ya mungkin aplikasi ini sedang dalam pengembangan dan penyempurnaan dan nantinya akan lebih memudahkan kawan pajak dalam pelaporan. Baik, berikutnya ini ada karyawan, misalkan banyak yang kawan pajak bertanya nih Pak Supri atau Mas Agus, ada karyawan yang belum mempunyai NPWP. Bagaimana nantinya perusahaan menerapkan PPh perhitungan PPh 21-nya nih? Apakah tetap menggunakan skema kenaikan tarif 20% atau bagaimana nih Pak Supri atau Mas Agus? Oh ya, mungkin saya Iya. kita sedikit flashback ya kawan pajak ya, bahwa kita bisa bercerita bahwa di DJP ini tahun 2024 ini merupakan tonggak bersejarah kawan pajak, di mana kita seharusnya 2024 ini sudah mencanangkan adanya sistem administrasi baru yang bernama Cortex, ya kan? Kalau kawan pajak ingat di sosialisasi kami terkait dengan PMK 112 dibilang bahwa seharusnya untuk NIK itu digunakan sebagai sarana administrasi perpajakan sejak tanggal 1 Januari 2024 ya. Oh, Pak Supri dan Mas iya. Kusli. Cuman karena memang ini melibatkan pihak gitu kan, lintas sektor, sehingga artinya kita mentoleransi gitu kan, akhirnya yang tadinya cut off-nya 1 Januari kita mundurkan ke 1 Juli 2024. Nah, konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah salah satu hal yang terdampak itu adalah terkait dengan NIK. Mas Rusli, Pak Supri. Jadi ketika awalnya kita mencanangkan Cortex di 1 Januari 2024 itu seharusnya sudah mengimplementasikan full NIK sebagai sarana administrasi perpajakan. Tetapi karena belum bisa sehingga deploy lah Ibu PPh pasal 21 ini sebagai jembatan bridging ya antara eranya ISPT nanti dengan era Cortex. Nah, itu apa dampaknya? Salah satunya adalah bahwa atas pasal 21 ayat 1A-nya yaitu yang berupa kenaikan sebesar 20% bagi pasal 21 itu untuk saat ini berdasarkan pengumuman Direktur P2 Humas KPDJP tidak diterapkan atau tidak diberlakukan bagi WP yang bagi wajib pajak dalam negeri yang memiliki NIK tervalidasi oleh Direktorat Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Nah, itu sebagai bentuk juga upaya untuk katakanlah sebagai untuk mempermudah wajib pajak. Artinya meskipun saat ini undang-undangnya masih sama, pasal 21 ayat 1A itu masih ada, tetapi sesuai dengan diskresi lah ya, katakan diskresi itu tidak diterapkan bagi WP yang memenuhi kriteria tadi, yaitu WP dalam negeri yang memiliki NIK dan tervalidasi oleh Dukcapil Kemendagri. Begitu, Mas Rusli. Panjang ya ceritanya ya. Terus gini juga sebenarnya nih kalau boleh menambahkan. Jadi sebenarnya harapannya adalah setiap NIK itu segera diaktifkan gitu ya, betul, sebagai NPWP gitu ya. Apalagi untuk wajib pajak yang
dulunya sudah ada NPWP, tapi karena gini, ini saya langsung masuk ke pengalaman ini sama Mas Lutfi ya, pengalaman banyak wajib pajak yang coba ke sini. Jadi selama 1 bulan berlakunya ini ya Mas Agus ya, mulai pelaporan kan udah mulai ini kan masa Februari, dari mulai masa Januari kan batasnya tanggal 20 tuh. Ada beberapa wajib pajak, nggak banyak juga sih yang datang ke sini ya Mas Agus ya. Nggak banyak juga, artinya apa? Kalau nggak banyak berarti kan sebenarnya aplikasi ini berjalan dengan baik ya. Iya, Satu dua bisa diterima. diterima. Soalnya masyarakat juga sudah paham lah artinya. Hanya beberapa wajib pajak yang datang. Dan ternyata datang itu cuman karena itu pemahaman aja mereka gitu ya, memahami ininya apa namanya, aturan main yang ada di aplikasinya aja yang tidak dijalankan secara sesuai petunjuk. Ya. Karena sebenarnya di dalam aplikasi itu, di dalam web itu ada petunjuk pengisiannya juga, Mas Usfi. Jadi wajib pajak silahkan mendownload itu, coba membaca gitu kan, gitu ya. Artinya kalau diikuti itu apa yang itu, mudah-mudahan tidak ada masalah dalam rangka terutama proses yang menggunakan upload ya. Kan kalau yang banyak ini ada, kalau karyawannya banyak ada metode impor tuh Mas Lutfi, ada metode impor. Nah biasanya terjadi kendala di impor. Tapi nggak biasanya juga, nggak banyak juga wajib pajak yang istilahnya yang ini normal-normal aja biasanya. Cuman begitu dia kok sudah itu masih nggak bisa juga, ternyata ada beberapa kendala itu tadi nicknya gitu, nicknya sama NPWP-nya. Jadi ini adalah kesempatan untuk memperbaiki wajib pajak ini memperbaiki administrasi dari karyawannya. Artinya yang pertama adalah nicknya harus padan, harus dipadankan. Jadi nick harus berfungsi sebagai NPWP. Yang kedua adalah karena masih berlakunya tadi disampaikan ya, harusnya kan nick sebagai NPWP dari Januari ya. Ternyata masih digunakan ya NPWP. Nah, salah satu waktu metode upload itu dilakukan adalah NPWP yang nggak valid. Jadi wajib pajak karyawan itu ngasih NPWP-nya atau selama ini kan tidak tervalidasi pakai aplikasi yang lama ya. Sekarang tervalidasi. Begitu NPWP-nya dia salah, misalnya salah kode KPP lah, salah apa, kadang-kadang dia kode KPP-nya salah atau typo gitu kan, si administrasinya typo gitu kan, itu tidak pasti dia akan terhambat tuh proses uploadnya. Jadi ini momentum ya Pak Supriya, momentum untuk membereskan gitu kan, merapihkan administrasi perpajakan bagi Bapak Ibu yang memang katakanlah belum memiliki NPWP, silakan untuk bisa dilakukan pemadanan gitu NPWP-nya gitu kan. Seperti itu. Baik. Nah, dengan perpindahan pelaporan, bahasnya kan perpindahan dari aplikasi desktop ISPT ke web. Nah, terkait dengan konfidensial datanya nih Pak Supri dan Mas Agus. Nah, bagaimana penerapan atau sistem dari keamanan kita sendiri nih untuk menjaga kerahasiaan data dari para karyawan dari perusahaan-perusahaan ini? Ini salah satu hal yang juga beberapa ditanyakan oleh beberapa wajib pajak nih. Karena gini kan, masuknya itu kan awal ini kan dari DJP online. Artinya Ibu Pot apa namanya 23 juga kan dibuat unifikasi, maksud saya itu kan masuk dari situ. Artinya mereka bertanya nih, nanti jangan-jangan kan ada di sebagian perusahaan mungkin nggak mau ngelihat itu penghasilan karyawan, nggak boleh rahasia lah tadi seperti itu kan. Nah di aplikasi ini itu ada fitur perekam. Ya ada fitur perekam. Jadi kita menyarankan si user utamanya, misalnya user utamanya PTA, jangan menggunakan user utama itu untuk merekam bukti potong. Tapi silahkan ditambahkan perekam khusus untuk merekam PPh pasal 21. Berarti sebagai penanggung jawab lah ya. Ya, artinya sepanjang itu direkam oleh si perekam yang hanya bisa melihat data-data bukti potong itu hanya perekam saja. Jadi orang-orang yang mempunyai yang merekam e-bupot, bukti e-bupot itu nggak bisa ngelihat. Tapi dia apa namanya nggak bisa hanya bisa yang e-bupot saja. Nah di sini di web e-bupot web apa PPh 21 ini ada fasilitas perekam itu. Jadi hanya dia yang bisa melihat bukti potong yang dia rekam. Jadi kalau ada 2 perekam, ya masing-masing perekam hanya bisa melihat apa yang direkam oleh dia. Misalnya jumlah karyawannya banyak nih, dibagi 1000, dibagilah misalnya ada 10 orang yang merekam, masing-masing orang dia hanya bisa melihat apa-apa yang dia rekam. Itu juga menjadi kontrol juga bagi perusahaan untuk tingkat untuk para perekam itu gitu. Jadi sejauh ini sih
masih itulah. Berarti confidential data tadi berarti hanya menjadi tanggung jawab dari sang perekam tadi aja ya? Ya, betul. Jadi yang orang lain tidak akan melihat, apalagi merubah kan gitu Iya. ya. Artinya data terlindungi dengan baik lah gitu. Oke. Nah mungkin ini ada pertanyaan terakhir atau pertanyaan penutup nih terkait aplikasi web yang tadi buat pasal PPh pasal 21 yang sudah berjalan mungkin kurang lebih sebulanan ini ya Pak Supri atau Mas Agus. Nah kira-kira apa saja kendala yang sering ditemui di lapangan nih Pak? Ya, oke. Sedikit cerita juga ya kawan pajak ya. Ini nggak lepas juga dari implementasi ketentuan baru atau kita bilang era PPh pasal 21 TER ini, karena kita melihat bahwa memang faktanya ketentuan ini terbit di minggu terakhir ya, penghujung tahun 2023 ya kan, dimana per 1 Januari seharusnya wajib pajak sudah menggunakan ketentuan baru, tapi nggak apa-apa, artinya secara implementasi juga itu tidak terhitung telat juga, artinya wajib pajak masih memiliki katakanlah kesempatan 20 hari untuk mempelajari gitu kan, 1 bulan untuk mempelajari ketentuan baru ini. Nah, pada awal penerapannya dibilang bahwa apa sih kira-kira yang berbeda gitu kan. Karena dulu juga pada saat sebelum adanya web EPPHP pasal 21 ini itu kan apakah ISPT itu akan diupdate kayak gitu kan. Ternyata nggak diupdate tapi menggunakan e-Bupot PPh pasal 21. Nah, lalu kemudian juga tadi berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya kerahasiaan gitu kan. Nah, kita juga dari sudut pandang DJP tidak menutup mata gitu kan terkait adanya internal kontrol dari wajib pajak bahwa pada dasarnya payroll itu adalah sesuatu yang memang sifatnya rahasia ya kan, nggak boleh semua orang tahu hal-hal yang dirahasiakan semacam itu. Ya akhirnya kita mengakomodir tuh adanya penerapan user sebagai perekam. Nah, lalu kemudian yang paling sering ya ini saya garis bawahi paling sering itu adalah kekurang kehati-hatian dari wajib pajak. Contohnya apa? Contohnya adalah gini. Kalau tadi saya bilang bahwa ketentuan antara PPh 21 non final dengan final ini rumahnya berbeda, tetapi untuk pelaporannya masih satu aplikasi, sama-sama menggunakan e-Bupot pasal 21 ini. Nah, disitulah kadang muncul kekurang telitian Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ada yang menuliskan kode objek pajaknya itu adalah kode objek pajak final. Nah, lalu dicari di daftar bukti potong non final ya nggak bakal ketemu gitu ya. Artinya nanti coba dicek lagi, terutama tadi berkaitan dengan metode import gitu kan dari template yang kita gunakan ya kan. Termasuk juga beberapa kali kalau nggak salah 2 kali template-nya itu berubah Pak Ruspi, Mas Ruspi dan Pak Supri. Jadi mohon nanti kalau bisa secara berkala Bapak Ibu silakan mengunduh format template importnya, siapa tahu ada perubahan berikutnya kayak gitu kan. Nah, termasuk kemarin yang terakhir itu adalah berkaitan dengan kolom-kolomnya itu ada yang berkurang atau bertambah, saya agak lupa tepatnya, tapi yang pasti memang headernya berubah sehingga ketika Bapak Ibu menggunakan template yang lama lalu di-upload pasti akan gagal. Nah, silakan nanti Bapak Ibu mau katakan bulan depan untuk pelaporan masa Februari, saran dari kami gitu ya. Saran kami sebelum melakukan pengisian gitu kan, silakan diunduh terlebih dahulu untuk mengantisipasi adanya pembaruan. Yang paling sering itu sih. Mungkin Pak Supri ada cerita lain? Ya tadi tadi sama juga ketidaktelitian. Jadi ada yang lucu. Jadi ada petunjuknya adalah menulis itu kan tulisnya NPWP. Memang di baris pertama dari data yang diunduh itu ada tertulis NPWP. Ya. Terus ada juga apalagi pokoknya NIK gitu kan. Ya. Nah, ada NPWP tanpa tanda baca gitu ya. Yang lucu nih wajib pajak ini nggak bisa ngupload gitu kan, karena yang diketik sama dia tuh NPWP pertamanya ada titiknya. Oh, pakai tanda baca. Misalnya 01 titik sekian titik sekian. Padahal yang diinstruksikan saya baca lagi kalau kita baca di petunjuknya ada suruh mengetik dia NPWP. Habis itu baru
akan pilihan tuh dia NPWP apa NIK. Iya. Begitu dia pilih NPWP gitu kan. Baru NPWP-nya tanpa titik di sini. Jadi dia itu bikinnya tuh NPWP-nya di sini pakai titik, di sini tanpa titik gitu. Jadi ya akhirnya begitu. Iya ya. Karena belum terbiasa tadi. Kalau udah biasa saya yakin ini lebih simpel. Ya. Jadi segala aturan-aturan yang baru, aplikasi yang baru, harapannya memang mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban perpajakannya, pelaporan gitu ya. Nggak akan lebih sulit lah harusnya. Gitu. Ada cerita lain Mas Ruswi. Ya, jadi gini, ketika nanti kawan pajak sekalian pertama berkaitan dengan isi dari SPT ya. Katakan kawan pajak sudah melakukan posting, lalu ada pembayaran, lalu ternyata ada permasalahan nih di pembayaran gitu kan. Padahal udah benar, KJS KJP udah benar, kenapa nggak masuk? Nah itu kemarin ada juga cerita testimoni dari WP, itu silakan diposting ulang saja. Nah itu sepertinya cukup efektif untuk melakukan menyinkronkan ya kan data antara data pelaporan dan pembayarannya. Nanti di posting ulang saja, saya kira seperti. Oh baik. Wah sangat menarik perbincangan kita hari ini. Tapi kayaknya masih belum cukup karena memang kalau dibedah terus pasti bakal berhari-hari nih Pak Supri, Mas Agus. Karena memang ke tingkat apa ya, kesulitan dan pemahaman dari penerapan dari wajib pajak atau kawan pajak ini masih terlalu banyak, masih rancu kan. Jadi untuk keterangan lebih lanjutnya mungkin kawan pajak dapat menghubungi KPP terdekat agar dapat dilayani dengan maksimal. Nah, semoga perbincangan kali ini dapat bermanfaat dan diterima dengan baik oleh kawan pajak sekalian. Sedikit saya review dari bincang-bincang kita kali ini bahwa poin-poin penting dari PMK 168 PPh 21 TER ini adalah yang pertama terkait penerapan kebijakan PPh pasal 21 dengan tarif efektif tidak memberikan tambahan beban pajak baru. Dan kemudian yang kedua terkait kategori penerima penghasilan yang sedikit ada perubahan beserta lapisan tarif yang lebih memudahkan kawan pajak dalam menghitung PPh pasal 21. Dan yang terakhir mungkin atas kelebihan PPh pasal 21 yang telah dipotong, perusahaan wajib mengembalikan kepada pegawai, dan atas kelebihan pelaporan SPT masa, maka perusahaan dapat mengkompensasikan kepada masa pajak berikutnya. Nah, mungkin ada satu hal lagi yang dapat ditekankan bahwa maksud dan tujuan diberlakukan PMK PPh 21 TER ini selain memberikan kemudahan kepada kawan pajak dalam melakukan penghitungan atas pemotongan PPh pasal 21, dapat juga memberikan kemudahan bagi karyawan sebagai pihak yang dipotong untuk melakukan pengecekan kebenaran pemotongan PPh atas penghasilannya sehingga dapat tercipta mekanisme check and balance. Perlu kami ingatkan kembali kepada kawan pajak semua untuk melakukan pemadanan NIK sebagai NPWP karena nantinya NIK akan mulai digunakan sebagai pengganti dari NPWP bagi seluruh wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Nah, di sini sedikit saya sampaikan sesuai dengan arahan Bapak Direktur Jenderal Pajak, diperkirakan mulai bulan Juli 2024 akan segera diluncurkan Core Tax Administration System atau CITAS yang merupakan pembaharuan sistem inti administrasi dari perpajakan. Nah, CITAS ini akan sangat mempermudah kewajiban perpajakan kawan pajak, kemudian meningkatkan efisiensi waktu dan mengurangi kontak langsung kawan pajak dengan petugas pajak. Kemudian yang paling penting adalah pengetahuan kawan pajak dalam hal perpajakan akan meningkat karena dalam CITAS ini tidak hanya ada layanan perpajakan tetapi juga informasi dan pengetahuan dalam aplikasi CITAS. Informasi terakhir yang juga perlu kami sampaikan adalah ucapan terima kasih yang luar biasa kepada kawan pajak semua karena kawan pajaklah KPP Madya 2 Jakarta Timur telah mendapatkan predikat zona integritas wilayah bebas korupsi. Untuk itu kami mohon doa dan dukungan agar predikat tersebut dapat kami jaga sebaik-baiknya dan semakin baik ke depannya. Terima kasih untuk kedua rekan saya yang luar biasa atas bincang-bincangnya bincang hangat kita kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kawan pajak semuanya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya cukupkan podcast dari Madu Jati podcast kali ini. Sampai berjumpa dalam kesempatan berikutnya. Terima kasih. Pajak kuat, APBN sehat.
Lapor SPT lebih awal, lebih nyaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.